Kali ini saya masih bersama dengan mobil Daihatsu Espas tahun 1995 dengan kapasitas mesin 1300 cc teman-teman. Nah, kebetulan sekali saat ini di luar lagi turun hujan yang sangat deras sekali, jarak pandang pun terbatas teman-teman. Ini saya menggunakan wiper dengan kecepatan maksimum ya, yaitu kecepatan nomor 3 karena untuk Espas itu hanya ada 3 percepatan. Sekedar informasi saja bagi teman-teman. Jadi saat ini saya akan melakukan perjalanan dari Kecamatan Girimarto sebenarnya, tapi posisinya sekarang saya berada di Kecamatan Sidoarjo dan menuju ke Kecamatan Wuryantoro, masih dalam satu lingkup wilayah Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk jalan yang kita lalui saat ini adalah jalan raya, bisa dikatakan penghubung antar provinsi atau kabupaten, karena jalan ini menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, dan lebih tepatnya menghubungkan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri teman-teman. Untuk kondisi jalannya sendiri memang bisa dikatakan hampir semuanya bagus, tapi ada beberapa area yang kondisinya lumayan tidak enak begitu ya, apalagi kalau misal menggunakan mobil tua yang tidak terawat. Ini hujannya benar-benar deras banget teman-teman. Di beberapa spot atau area jalan itu banyak yang tergenang air. Untuk perbaikan ataupun pengaspalan ulang di Jalan Raya Ponorogo Wonogiri ini memang sudah beberapa tahun yang lalu, barangkali ada ya 5 tahun belakang, serta sebagian kondisinya kudu bagus teman-teman. Dan jarak pandangnya nggak jauh ya. Biasanya di jalan raya itu kalau semisal drainasenya kurang begitu bagus, apalagi hujan yang cukup deras seperti ini, akan menimbulkan genangan-genangan air di sepanjang jalan. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, bagi yang menggunakan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, kalau semisal mobilnya terawat pasti aman lah lewat genangan air. Jadi bagi yang masih awam, apalagi yang belum mengenal tentang Daihatsu Zebra maupun Espas ini, pasti akan beranggapan kalau semisal mobil Daihatsu Zebra Espas ini gampang mogok bila menerjang genangan air, serta akan mudah overheat begitu teman-teman. Hal itu sebenarnya fakta juga kalau semisal mobilnya sendiri kurang terawat dan kita tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Apalagi kalau semisal kita acuh dengan mobil yang umurnya bisa dikatakan tidak muda lagi ya. Mobil ini terakhir keluar tahun 2007 dan itu sudah lama banget. Sekitar 15 tahun yang lalu teman-teman, mobil ini terakhir kali keluar untuk varian Daihatsu Zebra Espas ya, sebelum diteruskan dengan mobil Daihatsu Grand Max ataupun Luxio. Jadi Anda bisa bayangkan untuk keluaran mobil tahun 80 90-an itu bisa jadi sekarang umurnya sudah 30-an tahun. Jadi ya wajar saja kalau semisal mobil-mobil tua ini butuh perawatan serta perhatian ekstra. Alhamdulillah sampai sini sudah lumayan reda hujannya teman-teman. Lolos. Sekarang kita sampai di Ngadirojo teman-teman. Tadi waktu ujian deres itu di Sidoarjo, masih di Kecamatan Wonogiri tentunya. Dan ini lumayan
reda, cuma gerimis saja. Jarak pandang kembali aman. Dan yang jelas ini saya tidak menggunakan AC karena AC nggak nyes lagi, nggak dingin. Saya cuma menggunakan Sambo dengan menggunakan Kanebo. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena banyak banget komunitas ataupun ada juga klub untuk Daihatsu Zebra Espace ini. Jadi di situ kita bisa berbagi ilmu dan ilmunya itu sangat pesat sekali ternyata. Dulu waktu saya memiliki mobil ini bisa dikatakan tahun 2013 yang lalu, kita hanya sebatas membungkus delco agar aman dengan air itu menggunakan plastik ya. Tapi sekarang ilmunya semakin berkembang, jadi sudah banyak yang mengaplikasikan ataupun menerapkan ilmu-ilmu baru. Bahkan ada juga yang saya lihat itu mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini tidak menggunakan delco lagi. Walaupun mobil ini terkenal karena kelemahannya yaitu gampang mogok serta gampang overheat, akan tetapi mobil ini juga ternyata digemari banyak orang teman-teman. Hal itu dikarenakan selain mobil ini harganya sekarang sudah mulai murah begitu, bisa dikatakan begitu, tapi mobil ini memiliki banyak fungsi atau bisa dikatakan fungsional. Jadi Daihatsu Zebra Espace ini untuk kabinnya sendiri sangat lega dan luas. Kita bisa jadikan mobil Daihatsu Zebra maupun Espace ini untuk camper van maupun untuk usaha ya. Jadi ya sangat fungsional sekali teman-teman. Saya pun berkeyakinan kalau semisal mobil Daihatsu Zebra maupun Espace ini, jika kita benar-benar merawatnya dengan sebaik mungkin, pasti tidak akan pernah merepotkan apalagi sampai mogok di jalan begitu teman-teman. By the way, ataupun ngomong-ngomong soal merawat mobil Daihatsu Zebra maupun Espace ini, yang saya lihat kebanyakan owner ataupun pemilik mobil ini pasti jago-jago untuk ngebengkel sendiri ya, ataupun ngoprek ya. Itu nggak tahu kenapa teman-teman. Yang awalnya awam seperti saya tentunya, dulu nggak ngerti apa-apa, setelah megang mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini ya sedikit-sedikit jadi ngerti lah tentang mesin, soal karburasi, pengapian dan lain sebagainya. Saya dulu sebelum gabung komunitas, baik itu di sosial media, di Facebook maupun di real dunia nyata begitu teman-teman, seringkali saya juga was-was lah tentang Daihatsu Zebra Espace ini. Kalau mogok gimana, kalau ini itu gimana begitu ya. Yang namanya masih awam jadi ya wajar-wajar saja. Tapi semenjak saya gabung ke komunitas ataupun ke sosial media, jadi saya selain nambah teman, tentunya di situ saya juga nambah ilmu. Yang awalnya saya takut kalau semisal mogok di jalan, tapi akhirnya hal tersebut ternyata hanya mitos. Dan kalau semisal mogok di jalan pun banyak teman yang membantu, biasanya seperti itu. Nah, selain tidak was-was lagi setelah join komunitas baik di sosial media maupun di real kenyataan begitu, jadi mulai mengalami pergeseran mindset teman-teman. Yang awalnya itu takut, was-was saat memelihara Espace, tapi akhirnya ada racun-racun baru gimana cara memodifikasi mobil ini agar menjadi lebih nyaman, lebih aman dan lebih enak dipandang begitu.
Bagi yang belum gabung ke komunitas, cobain deh. Tapi kita harus solid juga ya teman-teman saat gabung ke komunitas. Saya yakin bagi Anda yang belum gabung ke komunitas, pasti setelah gabung akan lebih jago lagi. Selain itu, yang awalnya nanya-nanya soal masalah, pasti akhirnya akan menjadi ahli, bisa dikatakan seperti itu. Dan pasti ada racun-racun di komunitas itu yang pastinya Anda akan tertarik. Ya, menurut pendapat pribadi saya, memang dengan adanya komunitas ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi saat kita merawat mobil yang umurnya tidak muda lagi, bisa dikatakan 15 tahun ke atas umurnya, lebih tua begitu. Jadi ya sangat membantu sekali, apalagi orang-orang di komunitas itu sangat welcome banget, sangat baik-baik banget orangnya. Dan juga kita tentu menambah seduluran ataupun teman begitu teman-teman. Pokoknya ada banyak banget manfaatnya kalau semisal kita join ke komunitas ya. Saat kita berkendara di jalan raya pun seringkali berasa kalau semisal kita itu banyak temennya, padahal kita lagi sendiri. Yang sering saya rasakan seperti itu. Jadi lebih nyaman saja kalau semisal kita bawa mobil Daihatsu Xebra Espace ini dibanding dengan membawa mobil lainnya. Nah teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat walaupun kontennya cuma ngomong ngalor ngidol begitu. Semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.